Halo, perkenalkan kami dari kelompok B3 dan kami akan menganalisa lingkungan dari PT Garuda Indonesia. Dan berikut adalah anggota kelompok kami. Dan poin yang pertama yang akan saya sampaikan adalah analisa lingkungan internal. Di dalam lingkungan internal PT Garuda Indonesia, stakeholder dan karyawan merupakan hal terpenting. Maka dari itu, perekrutan karyawan dilakukan secara selektif, menerapkan 8 tahapan perekrutan pramugara dan pramugari sebagai contohnya. Hal ini dilakukan agar perusahaan mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kriteria dan sangat mempengaruhi bagaimana perusahaan itu berjalan. Serta perusahaan Garuda Indonesia merupakan perusahaan yang bersifat terbuka karena perusahaan ini akan terus mengembangkan inovasi, menerima kritik dan saran dari para penumpang, serta akan terus mengevaluasi. Dan selanjutnya, dalam lingkungan internal menggunakan metode model McKinsey 7S, PT Garuda Indonesia memperhatikan beberapa poin dalam lingkungan internal, yaitu yang pertama strategi. PT Garuda Indonesia memiliki strategi agar terus berinovasi, berkarya, berkembang di masa-masa sulit dengan cara memperkenalkan new boarding pass. Dan yang kedua, struktur. PT Garuda Indonesia memiliki struktur organisasi yang jelas dan menganut sistem mekanistik karena organisasinya bersifat kaku dan berkomunikasi secara vertikal. Dan yang ketiga, sistem. Garuda Indonesia memiliki manajemen kontrol sistem yang baik dan memiliki internal audit yang dapat mengontrol kinerja karyawan secara efektif dan efisien. Dan yang keempat, style. Dalam organisasi ini, Garuda Indonesia mempunyai budaya organisasi sendiri seperti openness, integrity, honest, dan loyal. Dan yang selanjutnya, yang kelima, staff. Dalam pelaksanaan rekrutmen, PT Garuda Indonesia sangat membutuhkan banyak tenaga kerja setiap tahunnya. Keenam, skill. Untuk keahlian, Garuda merupakan maskapai penerbangan level tinggi berbintang untuk Indonesia. Dan yang ketujuh, share value. Seluruh karyawan yang bekerja di Garuda saling membantu dalam hal bekerja, saling membagi ilmu satu dengan yang lainnya, dan bersikap ramah kepada siapapun. Lalu yang selanjutnya kita ada strength atau kekuatan dari pelayanan yang ramah, maskapai penerbangan yang baik, penerbangan tercanggih di Indonesia. Weakness, kelemahan, yaitu tingginya biaya operasional, buruknya pengawasan perusahaan terhadap manajemen, dan tingginya jumlah hutang. Opportunity atau kesempatan, tergabungnya sebagai anggota aliansi global maskapai penerbangan, salah satu maskapai BUMN, sehingga memiliki kesempatan dukungan dari pemerintah. Dan yang ketiga, memiliki biaya layanan transaksional digital berbasis e-commerce. Dan selanjutnya adalah threat atau ancaman harga tiket yang mahal, penurunan permintaan akibat wabah COVID-19. Yang selanjutnya adalah lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal adalah faktor yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap kegiatan perusahaan. Kondisi eksternal turut memegang peran penting dalam menentukan kerja sebuah industri penerbangan. Lingkungan internal meliputi variabel di luar organisasi yang dapat berupa tekanan umum dan tren di dalam lingkungan sosial ataupun faktor spesifik yang beroperasi di dalam lingkungan kerja. Lingkungan eksternal terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan khusus dan lingkungan umum. Lingkungan khususnya dilihat dari perusahaan dapat merespon dan bertindak atas faktor yang menentukan peluang dan ancaman. Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan khusus termasuk pelanggan, pemasok, pesaing, pemegang saham, pemberi pinjaman, serikat pekerja, dan pemerintah sebagai regulator. Sedangkan lingkungan umum, kondisi yang dipengaruhi atau mungkin secara tidak langsung mempengaruhi perusahaan. Lingkungan ini jauh lebih luas dan lebih besar daripada lingkungan mikro. Dalam lingkungan umum, perusahaan hanya dapat merespon perubahan lingkungan eksternalnya. Faktor yang mempengaruhi lingkungan umum termasuk kondisi ekonomi, kondisi sosial budaya, kondisi hukum politik, kondisi internasional, kondisi demografi, kondisi teknologi, dan kondisi lingkungan alam. Yang selanjutnya, struktur organisasi dan budaya organisasi. Keselamatan penerbangan, fasilitas in-flight yang memadai, teknologi yang canggih, ketepatan waktu, dan jadwal penerbangan yang banyak adalah beberapa alasan dari mengapa Garuda masih menjadi pilihan favorit orang Indonesia untuk melakukan penerbangan. Dengan sejumlah kelebihan itu, struktur organisasi yang cocok untuk Garuda adalah struktur organisasi fungsional, di mana struktur fungsional memiliki kelebihan spesialisasi yang lebih terfokus dan dapat merangsang perkembangan keterampilan. Struktur fungsional ini dapat didukung dengan budaya organisasi yang budaya market dan budaya klan. Mengapa market menjadi pilihan tepat untuk Garuda adalah karena market memiliki fokus eksternal dan tendensi stabil.
Budaya market ini juga perlu didukung dengan budaya organisasi klan, di mana budaya klan menciptakan lingkungan kerja yang ramah, bersahabat, serta mengedepankan pengembangan SDM. Dua kolaborasi budaya ini mendorong Garuda untuk memiliki nilai dan kualitas. Dengan ini, akan terciptanya pasar tersendiri dan loyalty customer dengan sendirinya akan terbentuk. Kita berlanjut pada perencanaan sumber daya manusia. Berdasarkan data dari Bisnis Tempo tahun 2021, Garuda Indonesia memiliki karyawan sebanyak 5.400 karyawan per Juni 2021. Dari jumlah karyawan sebelumnya per tanggal 31 Desember 2019 sebanyak 7.878 karyawan. Artinya jumlah karyawan itu telah mengalami penyusutan 20% lebih imbas dari keadaan ekonomi selama pandemi COVID-19. Langkah Garuda Indonesia dalam melakukan pemangkasan SDM sangatlah tepat sebagai wujud efisiensi biaya operasional melalui opsi pensiun dini dan percepatan kontrak. Sehingga untuk kedepannya, Garuda Indonesia menjalankan fungsi HR sebagai aset vital yang dapat mengubah organisasi menjadi lebih kuat dan terarah melalui seleksi kualitas SDM yang qualified dan proper sesuai dengan posisi dan jabatannya. Garuda Indonesia dapat melakukan strategi berikut ini. Yang pertama, membuat workforce forecasting. Berdasarkan kondisi yang telah disampaikan tadi, maka langkah Garuda Indonesia harus membuat sebuah workforce forecasting melalui manpower planning yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap unit kerja. Adapun template yang dapat disampaikan kepada masing-masing divisi dapat menggunakan template berikut ini. Dengan adanya MPP form terlampir, HR dapat membuat sebuah matriks kebutuhan karyawan di mana di masa mendatang berdasarkan proyeksi kebutuhan setiap unit kerja hingga menjadi gambaran kapan dan berapa karyawan yang akan direkrut. Strategi yang kedua mengenai rekrutmen karyawan. Kemudian untuk mendapatkan karyawan yang memiliki skill atau kemampuan yang mumpuni, HR harus membuat sebuah form permintaan karyawan seperti contoh di samping, di mana form ini harus terdapat job description, alur struktur organisasi, job requirement, hingga realisasi atau proses rekrutmen. Yang ketiga mengenai pengembangan karyawan. Dengan adanya unit kerja HR khusus untuk learning and development, membuat pengelolaan dan pengembangan SDM Garuda semakin maju. Selain dengan pelatihan training, refreshment kebijakan, dan SOP, serta program pengembangan lainnya, Garuda Indonesia dapat mulai memikirkan untuk pertukaran pekerja dengan perusahaan maskapai lain, baik nasional maupun internasional. Selain itu, Garuda Indonesia tetap harus membuat terobosan program pengembangan karyawan yang lebih applicable pada unit kerja yang dinilai kurang perform atau stagnan pada titik jenuh tertentu. Next. Dan yang keempat adalah strategi mempertahankan karyawan. Dalam upaya mempertahankan karyawan, Garuda Indonesia memang harus tunduk pada peraturan Kemenker sehingga kesejahteraan karyawan dapat terjamin. Saat ini Garuda Indonesia sudah menerapkan strategi dan reward system sebagai upaya untuk memotivasi karyawan seperti gaji yang sesuai, asuransi untuk karyawan, insentif dan reward, recognition melalui berbagai program penghargaan khusus untuk karyawan berprestasi, performance management melalui bonus, dan talent development melalui program promosi jabatan. Namun yang paling penting dalam mempertahankan karyawan adalah membuat sebuah kebudayaan kerja yang harmonis dan stabil. Analisa mengenai komunikasi internal di dalam organisasi PT Garuda Indonesia. Berdasarkan data yang kami dapatkan, komunikasi yang efektif sangatlah penting bagi PT Garuda Indonesia. Dan selama ini PT Garuda Indonesia belum sepenuhnya memiliki komunikasi yang efektif dikarenakan masih banyaknya masalah yang muncul disebabkan oleh terjadinya miskomunikasi. Seperti kasus komunikasi publik yang dialami PT Garuda Indonesia di tahun 2019, seorang YouTuber bernama Rius Fernandes memposting dalam media sosialnya daftar menu kelas bisnis yang hanya secari kertas dengan bertulisan tangan. Respon dari pihak Garuda pada saat itu berdampak tercorengnya citra Garuda Indonesia di mata masyarakat. Pada kala itu, Serikat Pekerja melaporkan kasus ini atas pencemaran nama baik. Manajemen Garuda Indonesia akhirnya merespon masalah ini dengan cepat dan menyelesaikan dengan cara damai. Kasus ini belum selesai ditambah dengan kasus beredarnya surat larangan pengambilan foto di dalam pesawat, yang akhirnya diklarifikasi oleh pihak Garuda Indonesia bahwa edaran tersebut adalah edaran internal. Kasus di atas terjadi karena proses komunikasi yang kurang efektif di internal Garuda Indonesia. Dari kasus di atas, kita bisa mengetahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi adalah ada jalur komunikasi, struktur kewenangan, spesialisasi pekerjaan, kemampuan dalam berkomunikasi, wawasan, dan yang terakhir adalah aspek etika.
Apabila ditelaah, salah satu nilai akhir dari Garuda Indonesia adalah kepuasan pelanggannya. Nah, ini menjadi salah satu tujuan yang hendak diraih oleh dan dipertahankan oleh perusahaan, dan untuk itu Garuda Indonesia membutuhkan pegangan nilai-nilai yang diterapkan kepada karyawannya. Pegangan-pegangan ini dirangkum ke dalam sincerity apabila dijabarkan menjadi poin-poin sinergi, integrity, customer focus, agility, and safety. Kemudian terdapat dalam tabel yaitu ada nilai budaya, makna, dan perilaku utama yang menjabarkan aspek-aspek etika dari Garuda Indonesia ini sendiri. Perilaku utamanya dijabarkan menjadi 10 lebih lengkapnya dan terdapat pada tabel yang bisa dibaca di deck presentasi ini. Panduan etika ini bersifat fleksibel dan senantiasa disesuaikan dengan berkembangnya zaman. Ini berfungsi untuk memastikan karyawan patuh dan mengikuti etika dasar yang dibuat oleh perusahaan. Kemudian implementasinya membuat konsep citra yang diharapkan oleh perusahaan ini menjadi sebuah output. Di sini juga menjelaskan perilaku yang bertentangan dengan konsep tersebut yang harus dihindari oleh karyawan. Pendekatan dilakukan memberikan konsep dan arahan yang jelas kepada karyawan secara tertulis dan juga terikat oleh peraturan yang bertujuan agar pedoman ini dapat berjalan dan berlangsung dengan baik. Apabila terjadi pelanggaran, maka pelaku yang terlibat akan dijatuhi sanksi atas pelanggarannya. Berikut referensi yang kami pakai untuk bahan presentasi ini. Sekian dari kami, terima kasih.